Kami dari kelompok 4, Matematika, dengan materi pengukuran akan menjelaskan dua submateri yaitu pengukuran tidak baku dan jarak waktu dan kecepatan. Pengukuran adalah sebuah proses atau suatu kegiatan untuk mengidentifikasi besar kecilnya, panjang pendeknya, atau berat ringannya suatu objek. Sedangkan pengukuran tidak baku adalah sebuah pengukuran yang memungkinkan perbedaan hasil karena menggunakan alat ukur yang tidak standar. Pengukuran satuan tidak baku contohnya yaitu mengukur dengan menggunakan jengkal. Jadi, gimana ya kira-kira mengukur menggunakan jengkal? Simak video berikut sebagai pemahaman tentang apa itu pengukuran satuan tidak baku dengan menggunakan jengkal sebagai alat ukur. Ini 2,5 jengkal. Terus coba kamu ukur pakai tangan. Tangan lagi. Ternyata beda ya ukuran tanganku sama tanganku semua. Kok bisa ya? Kamu ngapain sih, Ram? Ini loh aku lagi ngukur papan, tapi kok ukuran jengkalku sama kuskus beda ya? Iya dong, Ram. Soalnya kan tangan kamu sama Kusuma itu beda-beda. Jadi, kamu tahu nggak kalau pengukuran dengan jengkal itu merupakan pengukuran satuan tidak baku? Nggak tahu kenapa tuh. Ram, satuan tidak baku itu menghasilkan perbedaan hasil karena alat ukur yang tidak standar. Contohnya itu kayak pengukuran dengan yang tadi itu kayak jengkal, dengan langkah, pengukuran dengan langkah, dan pengukuran dengan depa. Jadi gitu, Ram. Oh, jadi semua hasil pengukuran jengkal tuh beda-beda ya? Jadi gunanya pengukuran tidak baku tuh buat apa dong? Gini, Ram, gunanya misalkan nih kamu nih nggak punya penggaris, pas kamu mau ngukur, kamu bisa nih pakai pengukuran dengan jengkal, pengukuran dengan langkah, dan pengukuran dengan depa. Tapi memiliki kekurangan. Kekurangannya itu hasilnya akan berbeda-beda. Begitu, Ram. Oh, jadi begitu ya. Makasih ya Mary penjelasannya. Sama-sama, Rama. Yuk lanjut yuk buat tugas. Yuk. Nanti kita dimarah lagi sama Bu Erna. Jarak adalah batasan panjang berdasarkan satuan panjang tertentu yang diukur melalui periode waktu tertentu. Satuan dari jarak yaitu kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Sedangkan kecepatan adalah laju perjalanan pada periode yang ditentukan sebagai satuan ukuran. Dan waktu adalah interval antara dua buah kondisi, misalnya lama berlangsungnya suatu peristiwa. Sebagai contoh, mari kita simak video berikut ini. Hai guys. Hai, Kus. Duh. Kamu kenapa, Kus? Gini, Neng, sebenarnya besok tuh aku mau ke Tabanan buat interview di salah satu toko. Tapi aku takut kalau lebih awal ke sana, aku takut tokonya belum buka. Tapi di satu sisi aku juga takut terlambat. Menurutmu aku harus gimana? Loh, kamu bisa berangkat pakai matematika loh, Kus. Berangkat pakai matematika? Kayak gimana tuh? Nah, jadi di matematika itu ada pengukuran jarak, waktu, dan kecepatan. Jadi kamu bisa manfaatin itu, Kus. Hah? Emang bisa? Kayak gimana itu? Bisa dong. Ram, tolong dong ambilin papan yang di belakang. Nih, sini aku hitungin. Kus, kira-kira jarak dari Karangasem ke Tabanan berapa ya? Kalau kata temanku sih sekitar 120 km. Terus kamu kira-kira kalau bawa motor kecepatannya berapa? Aku sih nggak berani ngebut, Megi. Paling mentok-mentok cuma 40 km per jam.
Nah, jadi kan caranya kayak gini. Jarak kamu ke Tabanan kan 120. Sedangkan kecepatannya 40. Jadi rumusnya (120 kilometer dibagi 40 kilometer per jam). Jadi waktu yang kamu perlukan untuk ke Tabanan adalah 3 jam. 3 jam? Ya ampun, lama banget. Ternyata nanti aku capek dong di atas motor. Emang kamu interview jam berapa? Aku interview jam 10. Berarti kalau waktunya 3 jam, aku harus berangkat ke Tabanan berarti sekitar jam 7 dong ya. Nah iya, Kus. Wah, ternyata matematika bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau gitu makasih ya Maggie. Iya, Kus. Sama-sama. Yaudah yuk, kalau gitu kita lanjut buat ini, belum kelar-kelar.